Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah kajian muslimah di Masjid Abu Bakar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, Bapak dan Ibu-ibu yang kami muliakan, di kesempatan pagi hari ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini di kesempatan hari Ahad kita diberikan kemampuan untuk hadir ke masjid ini, yang mana masjid adalah salah satu tempat yang terbaik di muka bumi. Kaum muslimin dan muslimah yang kami muliakan, setelah kita bersyukur kepada Allah SWT, kita juga tidak lupa mengirimkan selawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga selawat serta salam kita ini juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak keturunan beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Dan semoga dengan seringnya kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat dari beliau yang merupakan syafaat yang sangat-sangat ditunggu oleh manusia nanti di yaumil akhir. Jemaah yang kami muliakan, pada pertemuan kita kali ini, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Takmir Masjid Abu Bakar As-Siddiq, kajian muslimah kali ini kita akan membahas sedikit dari kitab Sahihul Adab Al-Islamiyah. Dan untuk pertemuan ini kita mengambil pembahasan yang pertama dari kitab tersebut, yaitu tentang adab bangun dari tidur. Jemaah yang kami muliakan, di dalam kitab ini beliau penulis menyebutkan bahwasanya dari nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah telah menyempurnakan untuk kita agama Islam ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah melengkapkan, juga Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita kaum muslimin. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya Allah telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas atau pemberi petunjuk bagi kita kaum muslimin untuk mengarungi kehidupan kita di atas dunia ini dalam rangka mempersiapkan apa yang akan kita hadapi nantinya di yaumil akhir. Dan dari nikmat-nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat agama Islam untuk kita semua. Dan dari
syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, di situ ada adab-adab yang harus kita tegakkan. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada adab yang harus kita tegakkan padanya. Ketika kita bermuamalah sesama manusia, baik itu bermuamalah dengan sesama muslim ataupun dengan orang yang di luar agama Islam, juga ada adab-adab yang ditetapkan oleh agama kita. Kemudian juga adab tersebut telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua dari semua lini kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan atau memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan adab-adab tersebut kepada umat-umat beliau. Dan di awal atau yang paling pertama sekali melihat adab itu dilaksanakan atau dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka begitu semangatnya untuk mempelajari adab yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari semangat merekalah untuk mendapatkan ilmu tersebut, hingga kini adab tersebut dapat kita warisi. Jemaah yang kami muliakan, di setiap lini kehidupan kita diajarkan kepada kita adab-adab tersebut. Tentu ada tujuannya kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan adab-adab tersebut. Dan yang paling utama tujuan diajarkannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adab-adab tersebut adalah untuk kebahagiaan kita, untuk kesuksesan hidup kita, atau untuk keselarasan kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan segala-gala keagungannya tidak akan berkurang keagungannya kalau seandainya manusia tidak melaksanakan apa yang diajarkan tersebut, dan tidak akan bertambah keagungan Allah Subhanahu wa taala kalau semua manusia melaksanakannya. Jadi tujuan ditetapkannya syariat tersebut, termasuk berkenan dengan adab-adab dalam kehidupan tersebut, adalah untuk kelangsungan kehidupan manusia. Kaum muslimin yang kami muliakan, sedikit pengantar tentang adab al-islami yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana judul yang kita akan bahas pada kesempatan pagi menjelang siang ini adalah tentang adab bangun dari tidur. Kaum muslimin, tidur merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan kalau seandainya Allah mencabut nikmat tersebut. Dan ingat, nikmat-nikmat Allah tersebut akan terasa pentingnya, akan terasa butuhnya kita terhadap nikmat tersebut ketika Allah cabut nikmat tersebut. Misalkan ada di antara manusia yang di dalam kehidupannya dia sulit untuk tidur, walaupun dia memiliki harta yang berlimpah, walaupun dia memiliki kenikmatan yang lain, namun ketika Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat tidur dari orang tersebut, maka barulah terasa baginya butuhnya dia tentang atau akan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut yang berupa tidur ataupun istirahat. Kita nggak bisa bayangkan kalau seandainya ada di antara kita atau di antara manusia yang tidak bisa tidur untuk beberapa hari.
Jangankan beberapa hari, kalau seandainya satu malam saja kita tidak tidur dengan sempurna atau tidak cukup istirahat tidur kita, maka ketika kita beraktivitas di siang harinya itu akan terasa berat. Oleh sebab itu, yang pertama sekali, karena kita sedang membahas tentang adab bangun tidur, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus tentang nikmat tidur. Ada orang yang untuk tidur harus minum obat. Ada orang yang untuk menikmati tidur harus menunggu berjam-jam baru dia bisa tidur. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ketika kita bangun dari tidur, maka diajarkanlah oleh Nabi SAW kepada kita adab yang pertama di dalam bangun tidur, yaitu penulis di sini dalam kitab beliau menyebutkan zikrullah indal istaiqal, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bangun dari tidur. Ini adalah adab pertama yang beliau tuliskan di dalam kitab beliau. Di dalam kitab ini beliau membawakan sebuah hadis dari Nabi SAW yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majja'ahu minal laili wada'a yadahu tahta khiddihi summa yaqulu Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi hadis ini dibawakan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya ketika beliau mendatangi tempat tidur beliau pada malam hari, kemudian beliau meletakkan tangan beliau di bawah pipi beliau atau bagian kanan dari tubuh beliau, kemudian summa yaqul Allahumma bismika amutu wa ahya. Kemudian Rasulullah SAW membaca doa Allahumma bismika amutu wa ahya. Kemudian wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan apabila beliau bangun, maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itulah doa atau zikir yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidur. Kaum muslimin, jemaah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami muliakan, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya ketika beliau beranjak menuju tempat tidur beliau, maka beliau akan meletakkan tangan beliau, yaitu tangan yang dimaksud di sini adalah telapak tangan, bukan tangan dari ujung jari sampai siku atau sampai lengan atau pangkal lengan. Namun yang dimaksud di sini yadahu, di sini adalah telapak tangan beliau.
Beliau meletakkannya di sisi sebelah kanan dari tubuh beliau. Dan ini disebutkan oleh penulis, artinya beliau posisi tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah miring ke sebelah kanan. Karena ini pembahasannya tentang tidur, mungkin tidak terlalu panjang kita akan bahas. Mungkin nanti kalau memang ada kesempatan kita akan bahas tentang tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang kita bahas pada pagi hari ini adalah adab ketika bangun tidur, yaitu adab yang pertama sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini adalah zikir atau bacaan doa yang disampaikan atau yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau tidur atau ketika beliau bangun dari tidur, beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mungkin doa ini udah lama bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan udah kita hafal. Mungkin ada di antara kita sejak SD ataupun anak-anak kita dari TK pun udah hafal tentang doa ini. Namun terkadang prakteknya masih ada kaum muslimin yang lupa untuk mengamalkannya. Misalkan ketika bangun tidur terburu-buru ingin ke kamar mandi, atau ketika bangun tidur kaget dengan sesuatu. Jadi berusaha kita mendawamkan, membiasakan bacaan zikir ini, sehingga kapanpun kita atau dalam kondisi apapun kita bangun tidur tersebut, kalau seandainya sudah biasa, itu akan mudah kita untuk membaca zikir tersebut. Jadi kalau seandainya kita dari kecil, anak-anak kita udah diajarkan ketika bangun tidur langsung baca doa atau zikir tersebut, maka lidah kita ataupun pikiran kita akan gampang untuk mengingatnya ketika apapun yang terjadi di saat kita bangun dari tidur tersebut. Kemudian jemaah yang kami muliakan, di sini penulis menyebutkan bahwasanya dari hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwasanya ketika seseorang bangun dari tidur, wajiblah atau haruslah bagi orang tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, yaitu berupa kehidupan kembali atau dibangkitkannya orang tersebut dari maut atau dari mati sejenak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Artinya penulis menyebutkan di sini bahwasanya tidur itu merupakan bentuk meninggalnya atau matinya seseorang. Jadi disamakannya antara tidur dengan mati di sini dikarenakan memang ketika seseorang tidur, maka akal pikirannya akan terpisah dari jasadnya. Bahkan di sini juga disebutkan tidak adanya gerakan. Maksudnya gerakan di sini adalah gerakan yang biasa dilakukan oleh seseorang yang sedang bangun. Oleh sebab itu, dari hadis ini kita diajarkan atau Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya pantaslah atau wajiblah bagi seseorang ketika tidur orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup kembali setelah mati sejenak atau mati sebentar ketika orang tersebut tidur. Karena redaksi zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita ba'da amatana, ba'da atau setelah dimatikannya kita. Kemudian wa ilaihin nusur, dan hanya atau kepada dialah, kepada Allah lah tempat kembali
manusia. Kaum muslimin yang kami muliakan, itu faedah yang pertama yang disampaikan oleh penulis di sini, bahwasanya kita diwajibkan untuk bersyukur atas nikmat hidup kembali. Ada di antara manusia atau dari saudara-saudara kita yang mungkin pernah kita dapatkan kabar ketika orang tersebut tidur pada malam hari, ketika dibangunkan pagi udah nggak bangun Bapak Ibu. Ada di antara tetangga kita mungkin atau saudara kita, atau kita pernah dengarkan kabar seperti itu. Ketika orang tadi tidur, sudah paginya nggak bangun-bangun, dan akhirnya diselenggarakanlah jenazahnya. Ada di antara manusia yang seperti itu. Oleh sebab itu pantaslah kita diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat hidup kembali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud zikir di sini tentu yang lebih utama adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun penulis menyebutkan di sini, kalau seandainya orang yang bangun dari tidur tadi dia tidak hafal atau tidak biasa dengan zikir-zikir yang disunnahkan atau dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, bolehlah baginya untuk mengucapkan zikir-zikir yang lain, yang artinya ketika dia bangun tidur tadi dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi di sini beliau menyebutkan bolehnya seseorang membaca zikir lain selain doa yang diajarkan oleh Nabi tadi. Kemudian kaum muslimin yang kami muliakan, bolehnya seseorang untuk membaca doa atau zikir lain dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting orang tersebut benar-benar ingat ketika dia bangun tidur itu dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah mengingat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian kaum muslimin jemaah yang kami muliakan, adab yang kedua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seseorang yang bangun dari tidur adalah, di sini penulis menyebutkan an yusyari'al insanu fi fakki uqdati syaitan anhu. Yaitu adab yang kedua adalah, kalau tadi adab yang pertama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adab yang kedua adalah bersegeranya seseorang untuk melepaskan ikatan syaitan dari dirinya. Di sini penulis membawakan hadis yang tertulis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, atau yang biasa disebut dengan Sahihain, dua kitab yang paling sahih yang merupakan rujukan bagi umat Islam tentang hadis-hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Yang mana hadis yang dibawakan oleh penulis kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqudu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, syaitan akan mengikat seseorang pada qafiyati ra'si, yaitu bagian akhir
dari kepala seseorang. Idza huwa nama, apabila dia tidur, salasa uqadin, yaitu dengan 3 ikatan. Kemudian yadribu ala kulli uqdatin. Kemudian syaitan tadi di sini sebutkan memukulkan. Jadi memukulkan tangannya ke ketiga ikatan tersebut. Kemudian syaitan tersebut akan berkata kepada orang tersebut, alaika lailun tawilun farqud. Untukmu atau nikmatilah malam-malam yang panjang, maka tidurlah. Kemudian fa in istayqadha fa dzakarallahu in halat uqdah. Fa in istayqadha fa dzakarallaha in halat uqdah. Kalau seandainya orang tersebut terbangun kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, in halat uqdah, maka akan lepaslah 1 ikatan. Kemudian fa in tawaddaa in halat uqdah, dan apabila dia berwudu maka akan lepaslah ikatan, 1 ikatan lagi. Kemudian fa in shalla in halat uqdah fa asbaha nasitan thayyibun nafs wa illa asbaha khabithan nafs kaslanan. Kemudian apabila orang tersebut salat maka lepaslah 1 ikatan lagi. Fa asbaha nasitan, maka dia akan merasakan semangat pada pagi hari tersebut, dan dia akan merasakan jiwanya yang baik. Wa illa, apabila tidak, artinya apabila tidak dikerjakan oleh orang tersebut 3 perkara tadi, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berwudu dan salat, maka asbaha khabithan nafs, maka dia akan merasakan jiwanya atau dirinya itu dalam keadaan buruk. Kemudian kaslanan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang tersebut akan merasakan dirinya dalam keadaan malas. Kaum muslimin yang kami muliakan, di dalam hadis yang dibawakan oleh penulis di sini kita akan ambil faedah dari penggalan-penggalan kalimat yang ada di dalam hadis tersebut. Yang pertama, penulis menyebutkan wal muradu bisyaitan huna al jinsu. Yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah jenis atau bangsa syaitan itu sendiri. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita ketahui bahwasanya ketika kita menyebutkan kalimat syaitan, itu sebenarnya yang dimaksud adalah sifat, sebagaimana yang ada di dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Jadi yang dimaksud dengan syaitan pada surat An-Nas tersebut adalah sifat yang ada pada baik itu kalangan jin ataupun manusia, yaitu sifat yang mana di dalam surah An-Nas tersebut yang suka atau sifat yang suka membisik-bisikkan ke dalam dada manusia keburukan. Itu kalau di dalam surat An-Nas yang dimaksud adalah sifat, yaitu berupa sifat. Namun di dalam hadis ini penulis menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan asyaitan huna al-jins, yaitu bangsa syaitan itu sendiri. Disebutkan di sini bisa jadi itu adalah qarin dari orang tersebut atau jin yang lainnya. Jadi bukan
syaitan, penyebutan syaitan di sini bukan sifat sebagaimana yang ada di dalam surah An-Nas. Karena tidak mungkin yang mengikat atau yang melakukan mengikat di kepala manusia tersebut ketika tidur adalah orang lain. Maka yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah benar-benar dari bangsa jin. Itu baik itu qarin dari orang tersebut atau dari bangsa jin yang lainnya. Ini jadi yang dimaksud di sini adalah benar-benar bangsa jin yang akan mengikat 3 ikatan pada muakharul ras, yaitu pengakhir atau penghujung atau ujung dari kepala seseorang. Artinya di antara kepala sama tengkuknya atau bagian sini apa nama Pak? Ya tengkuk ya Pak ya. Di atas tengkuk seseorang. Jadi yang dimaksud dengan qafiyatur ras di sini adalah ujung atau bagian akhir dari kepala seseorang di atas tengkuknya. Kemudian penulis juga menyebutkan di sini kenapa syaitan itu melakukan pengikatan atau ikatan tersebut ditaruh atau diletakkan di situ oleh syaitan tersebut. Kata penulis di sini disebutkan bahwasanya karena di situ adalah bagian yang paling gampang untuk syaitan untuk memberikan bisikan-bisikan kepada manusia. Jadi bagian ini, bagian pengakhir dari kepala seseorang ataupun di atas tengkuk seseorang, itu adalah bagian atau tempat yang paling enak bagi syaitan untuk melakukan misinya atau melakukan tugasnya, yaitu membisik-bisikkan kepada manusia tentang keburukan. Dan ketika dibisikkan kepada seseorang tersebut, beliau menyebutkan bahwasanya maka orang tersebut akan gampang terpengaruh dengan bisikan-bisikan yang diberikan oleh syaitan tersebut. Maka bagian itulah yang diikat oleh syaitan tersebut. Kemudian penulis di sini menyebutkan setan tersebut memberikan atau membuat 3 ikatan di tengkuk seseorang yang tidur. Ya, ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Beliau memberikan faedah dari hadis tersebut, yang mana di sini dikatakan ketika orang tersebut tidur, maka setan akan mengikat 3 ikatan. Kemudian dikatakan kepadanya farqud, maka tidurlah. Maksudnya setan tersebut membisikkan kepada manusia tadi, tidurlah dengan nyenyak. Maksudnya nikmatilah tidurmu. Artinya setan itu berusaha untuk membuat lalai manusia tersebut agar benar-benar orang tadi menikmati tidurnya, sehingga nanti ketika pagi sulit untuk bangun. Namun tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kepada kita untuk bangun kembali. Dan apabila seseorang tadi bangun dari tidurnya, hendaklah dia segera untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis ini, fa in istaiqadha dzakarallaha in hallat uqdah. Maka ketika orang tersebut bangun dari tidurnya kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lepaslah 1 ikatan tadi. Kemudian apabila orang tersebut selesai wudhu kemudian mendirikan salat, maka akan lepaslah ikatan yang selanjutnya. Kemudian apabila dia berwudu kemudian salat, maka lepaslah ke 3 ikatan tersebut. Kemudian di sini dikatakan oleh penulis kenapa Rasulullah SAW memerintahkan ketika orang tadi telah selesai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian pergi untuk berwudu.
Karena ini menunjukkan sesuatu yang umum sifatnya. Setiap orang yang bangun tidur itu diperintahkan untuk berwudu. Ini sifatnya umum. Karena bisa jadi orang tersebut dalam keadaan junub, tentu tidak cukuplah baginya untuk berwudu saja. Namun kenapa Rasulullah SAW di sini membawakan kalimat perintah untuk berwudu? Ini karena secara umum untuk penyebutan ini ditujukan untuk secara umum. Namun kalau seandainya seseorang yang bangun dari tidurnya tadi dalam keadaan junub, hendaklah dia untuk mandi. Atau dalam kondisi tertentu yang mana orang dalam keadaan junub tidak bisa untuk mandi, maka bertayamum sebagai pengganti dari mandi tadi. Nah, bagi orang yang bangunnya dalam keadaan junub, tentu saja bahwasanya lepasnya ikatan yang kedua tadi terjadi kalau seandainya dia mandi. Jadi bagi orang yang junub, artinya lepasan atau ikatan setan tadi akan lepas ketika dia telah selesai mandi dari janabah tersebut atau mandi janabah. Kemudian di sini penulis menyebutkan atau dari hadis Nabi SAW tadi, ikatan yang ketiga akan lepas apabila orang tadi setelah berzikir kepada Allah kemudian berwudu. Bagi yang tidak junub atau bagi yang junub dia langsung mandi, kemudian dia mendirikan salat. Yang dimaksud di sini salat secara mutlak, baik itu salat sunat atau salat nafilah ataupun salat wajib. Ketika seseorang misalkan bangun tidur kemudian dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berwudu, kemudian langsung mendirikan salat fardu subuh atau salat fajar, maka ini termaksud dalam konteks hadis tersebut. Atau bagi orang yang bangun sebelum waktu subuh, maka ketika dia mendirikan sholat, baik itu misalkan masih ada waktu untuk qiyamul lail, dia mendirikan sholat tahajud misalkan, ini masuk ke dalam konteks hadis ini. Atau ketika seseorang yang bangun namun telah masuk waktu sholat subuh atau waktu fajar, sebelum dia mendirikan sholat fardu, dia mendirikan qobliyah subuh terlebih dahulu, juga masuk ke dalam konteks hadis ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, itu adalah beberapa faedah yang disampaikan oleh penulis di sini, bahwasanya ketika seseorang yang tidur tadi kemudian setan memberikan atau membuat 3 ikatan di tengkuk orang tersebut, kemudian akan lepas ketika orang tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan wudu, kemudian salat 2 rakaat. Kemudian kita lihat kaum muslimin, ternyata faedah yang lain yang harus kita perhatikan, bahwasanya begitu besarnya permusuhan yang ditunjukkan oleh syaitan kepada manusia, sehingga ketika seseorang tidur pun syaitan melakukan segala macam yang akan merusak orang tersebut, yang akan mengganggu keselamatan diri orang tersebut, yaitu dengan cara mengikatkan 3 ikatan tersebut. Kalau seandainya orang ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, kalau seandainya dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak berwudu, kemudian tidak sholat, maka ikatan tersebut maka akan tetap ada pada diri orang tersebut, sehingga orang tersebut akan merasakan dirinya dalam keadaan buruk ataupun dalam keadaan malas dalam beraktivitas di pagi harinya. Nah, karena adanya ikatan tadi, ini bentuk permusuhan yang sangat besar yang diberikan oleh syaitan kepada umat manusia, apalagi kepada kita orang-orang yang
Semoga kita diberikan istiqomah di atas keimanan kita. Jadi jangan lupa kita untuk melakukan 3 perkara tersebut agar kita benar-benar terhindar, terbebas dari tindakan syaitan untuk menjerumuskan umat manusia atau orang-orang yang beriman. Maka janganlah kita tinggalkan adab yang 3 ini, yaitu berzikir ketika bangun tidur, kemudian berwudu, kemudian sholat, baik itu sholat sunnah kalau memang masih sempat atau sholat fardu subuh. Kaum muslimin yang kami muliakan, kemudian adab yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang bangun dari tidur adalah at-tasawwub, yaitu bersiwak. Kita tentunya udah paham dengan apa yang dimaksud dengan siwak. Baik itu ya, maksud dari siwak di sini baik itu menggunakan kayu arak itu, atau dengan mungkin zaman sekarang kita lakukan dengan cara menggosok gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi yang ada. Di sini beliau membawakan hadis juga yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya beliau bangun di malam hari yashusu fahu bisiwak, beliau menggosokkan atau menggosok mulut beliau dengan siwak. Di sini dibawakan oleh penulis bahwasanya siwak atau menggosok gigi tersebut termasuk kepada 3 hal atau 3 perkara. Yang dimaksud di sini adalah yang pertama yaitu menggosok gigi, kemudian membersihkan gusi atau daging sekitar gigi tersebut, dan juga membersihkan lidah kita. Jadi ada 3 hal yang dimaksud di sini ketika membersihkan atau bersiwak di dalam hadis, atau yang menunjukkan adab yang ketiga di sini adalah di dalam 3 perkara tersebut, menggosok gigi, kemudian gusi, dan juga lidah. Karena itu adalah bagian dari mulut. Kemudian kaum muslimin yang kami muliakan, siwak adalah suatu perkara yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis beliau di hadis yang lain disebutkan, laula an asuqqa an ummati la amartuhum bisiwak ala kulli wudu. Jadi disebutkan bahwasanya kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak di setiap wudu. Atau di redaksi lain, laula an asuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap sholat. Jadi baik itu ketika kita berwudu, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bersiwak atau menggosok gigi, atau di setiap hendak mendirikan sholat. Misalkan kita tadi telah berwudu di pagi hari, kemudian kita datang ke masjid. Kalau seandainya ada yang bawa siwak ya, sebelum sholat itu kita diperintahkan oleh Nabi SAW ketika misalkan sholat duha, maka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bersiwak. Kemudian
Di dalam pembahasan adab bangun tidur ini, yang mana tadi penulis membawakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Khuzaifah ibn al-Yaman, bahwasanya Nabi SAW apabila beliau bangun dari tidur pada malam hari ini, yasusu fahu bisiwak. Di sini beliau membawakan faedah bahwasanya siwak hukumnya itu mustahab, yaitu disunnahkan untuk kita untuk melakukan siwak tersebut ala madaril yaum, yaitu maksudnya disunahkan kita untuk menggosok gigi sepanjang hari. Maksudnya kapan saja gitu. Kapan saja waktunya, itu hukumnya mustahab. Namun hukum bersiwak tersebut lebih ditekankan, atau sunnah muakkadah, atau lebih ditekankan tentang perintah siwak ini ketika, yaitu beliau menyebutkan inda qiyami minan naumi, yaitu ketika bangun dari tidur. Jadi perintah bersiwak itu atau menggosok gigi tadi itu mustahab untuk sepanjang hari, kapan saja. Namun lebih ditekankan atau lebih dikuatkan atau sunnah muakkad ketika bangun dari tidur. Kemudian juga ditekankan juga atau sunnah muakkad juga ketika indat taghayyuri raihatil fam, yaitu ketika kita merasakan telah berubahnya aroma mulut kita. Jadi kalau seandainya kita merasakan telah berubahnya aroma mulut kita, maka di saat itu lebih ditekankan lagi untuk melakukan siwak ataupun gosok gigi. Jadi kalau seandainya dalam kehidupan sehari-hari kita itu sepanjang hari hukumnya mustahab atau sunnah, kemudian untuk kondisi atau dua kondisi tadi, yaitu ketika bangun dari tidur dan ketika kita merasakan bahwasanya aroma mulut kita itu telah berubah, ini lebih ditekankan lagi mustahabnya atau sunnah muakkad pada kondisi atau dua kondisi tersebut. Kemudian faedah yang selanjutnya yang beliau sampaikan bahwasanya di dalam hadis ini, yang mana hadis tadi dibawakan oleh sahabat Khuzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dari hadis ini menunjukkan bagaimana semangat mereka para sahabat untuk mengetahui adab-adab dari baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kejadian atau hal yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika malam hari atau ketika bangun tidur pun mereka berusaha untuk mengetahuinya. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tentu tidak setiap hari mereka atau tidak setiap saat mereka bersama Rasulullah. Artinya bagaimana mereka bisa mengetahui perkara tersebut, yaitu dengan bertanya baik itu kepada Rasulullah SAW secara langsung ataupun kepada keluarga beliau yang senantiasa tidur bersama Nabi SAW. Di sini beliau mengatakan bahwasanya faedah yang bisa kita ambil, para sahabat itu benar-benar semangat untuk mengetahui ilmu, untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, sehingga perkara yang tidak mereka lihat pun yang dilakukan oleh Nabi, mereka berusaha untuk mengetahuinya, mereka berusaha untuk dapat ilmunya, dan tentunya mereka berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Itulah para sahabat, kecintaan mereka kepada Nabi SAW itu ditunjukkan dengan bagaimana mereka bisa mengetahui apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi walaupun mereka tidak melihatnya secara langsung. Kaum muslimin yang kami muliakan, kemudian di sini juga beliau menyebutkan bahwasanya dari hadis ini terlihatlah bahwasanya
syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariat yang sempurna, sehingga perkara-perkara kecil seperti ini pun, walaupun kita anggap kecil ya, namun kita harus pahami Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam syariat agama Islam itu tidak ada perkara kecil. Karena semua apa yang telah diajarkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang agung. Adalah perkara yang besar. Namun di sini disebutkan bahwasanya di dalam hadis ini terlihatlah bahwasanya kesempurnaan agama Islam tersebut. Agama Islam mengatur semuanya. Agama Islam mengajarkan segala sesuatu yang mana dengan diajarkannya syariat siwak ketika bangun tidur ini tentu banyak faedah yang akan didapat oleh kaum muslimin. Ketika seseorang yang bersih mulutnya, maka ini akan sangat berpengaruh baik pada dirinya sendiri, kepada tubuhnya atau anggota tubuhnya yang lain, atau kepada orang sekitarnya. Bahkan kalau seandainya kita bahas ketika membahas dalam permasalahan sholat, itu malaikat hadir bersama kita ketika mendirikan sholat. Maka itu juga kalau seandainya ada bau mulut yang mengganggu, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan jangan sampai kita mengganggu malaikat-malaikat yang hadir ketika sholat tersebut. Kemudian kaum muslimin yang kami muliakan, kalau kita lihat, kita perhatikan dari sisi kesehatan pun, sisi kedokteran pun, itu sangat pengaruh tentang kesehatan atau kebersihan mulut tadi. Kita pernah mendengar bahwasanya ada seseorang yang ingin melakukan operasi jantung, Bapak Ibu. Namun yang herannya Bapak ini, ketika seseorang ini dia hendak melakukan operasi jantung, kita pernah dapat cerita dari seseorang ketika di suatu kota, Bapak ini ingin melakukan operasi jantung. Kemudian yang dirujuk atau rujukan yang beliau dapatkan sebelum operasi tadi yaitu rujukan ke dokter gigi gitu. Pada saat itu memang Bapak ini heran, kenapa, apa hubungannya antara jantung dengan gigi gitu. Namun ternyata dengan bersihnya, sehatnya mulut seseorang, gigi seseorang itu sangat berpengaruh dengan organ-organ yang lainnya. Jadi ini kalau seandainya kita perhatikan segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW ataupun syariat-syariat yang telah diajarkan oleh beliau kepada kita, itu sangat bermanfaat bagi manusia. Mungkin pada saat ini karena telah adanya penelitian ini dan itu, barulah terasa oleh seseorang bahwasanya begitu besarnya manfaat apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya perkara siwak, banyak lain perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika diteliti oleh para peneliti, ternyata memang benar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Namun bagi kita orang-orang yang beriman, tidaklah pantas bagi kita untuk mengimani atau percaya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi tadi setelah adanya penelitian tadi. Namun hendaklah kita benar-benar sami'na wa ata'na dengan apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini juga beliau membawakan faedah bahwasanya wa fil hadithi inayatus syari'atul islamiyah bin nazafah. Di dalam hadis ini menunjukkan adanya penjagaan, pemeliharaan agama Islam, atau agama Islam itu sangat menganjurkan tentang kebersihan. Baik itu kebersihan tubuh ataupun kebersihan pakaian dan juga kebersihan lingkungan sekitar. Jadi di dalam hadis ini juga terkandung perintah
dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kebersihan diri. Kaum muslimin yang kemuliakan, kemudian kita beranjak kepada adab yang keempat dari adab-adab bangun tidur, yaitu iqadhu ahlihi liqiyamil laili, yaitu membangunkan keluarganya ketika dia bangun dari tidur pada malam hari. Yaitu adab yang keempat adalah adanya perintah dari agama kita yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang diajarkan oleh beliau, yaitu ketika seseorang tidur untuk membangunkan keluarganya. Di sini beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla fa ayqadha imra'atahu fa in abat nadaha fi wajhiha alma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya. Jadi itu satu penggal hadis. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma'a. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ini menunjukkan bahwasanya adanya syariat atau adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, yaitu beliau menyebutkan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rahimahullahu, Allah merahmati, rajulan, seseorang atau seorang laki-laki, qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu. Rahimah, Allah akan berikan rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun dari malamnya, kemudian dia melakukan sholat, kemudian dia membangunkan istrinya. Kemudian wa in abad, kalau seandainya istrinya tadi abad, mana atau susah dibangunkan, itu apa Pak bahasanya Pak? Enggan, ya, enggan, maka hendaklah dia memercikkan air ke wajah istrinya. Kemudian di sini ternyata hadisnya bukan hanya untuk bapak-bapak, ya ibu-ibu semua. Hadisnya lengkap disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dua penggal kalimat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini menyebutkan rahimallahu imra'atan. Allah akan merahmati seorang wanita. Qamat minal laili, kalau bangun dari tidurnya, kemudian fasollat, kemudian wanita tadi salat, wa ayqadhat, kemudian wanita tadi membangunkan zaujaha, yaitu membangunkan suaminya. Fa in aba, apabila suaminya enggan, maka dia memercikkan ke wajah suaminya air. Jadi di dalam hadis ini tidak hanya berlaku untuk seorang laki-laki saja. Maka oleh sebab itu di sini penulis menyebutkan hadis ini diperuntukkan untuk laki-laki ataupun perempuan secara jelas. Padahal kita ketahui ketika di syariat-syariat lain atau pembahasan lain, ketika ada perintah yang diberikan kepada seorang laki-laki, itu juga banyak berlaku kepada, artinya juga berlaku kepada perempuan.
Sebagaimana kita lihat perintah-perintah yang lain yang banyak menggunakan domir atau kata ganti untuk laki-laki, itu juga berlaku untuk perempuan. Namun di dalam hadis ini Rasulullah SAW dengan nyata-nyata atau dengan terang-terangan menyebutkan langsung baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian di sini kalimat rahimahullah, rahimallah. Artinya di sini adalah Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan rahmat, atau beliau mengatakan di sini ini berupa doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada seseorang. Jadi coba kita lihat kaum muslimin, kalau misalkan dua penafsiran atau dua maksud, dua makna dari kata rahimallah di sini, bisa jadi Rasulullah SAW benar-benar menyatakan bahwasanya seseorang yang bangun, kemudian dia sholat, kemudian dia membangunkan keluarganya, baik laki-laki ataupun perempuan, akan mendapatkan rahmat di sini. Bisa jadi ini Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya orang ini akan mendapatkan rahmat, baik itu di atas dunia ataupun di akhirat. Kemudian penafsiran yang kedua, rahimallah di sini berupa doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada seseorang tadi. Di sini beliau mengatakan bahwasanya doa ya bisa jadi berupa doa dari Rasulullah SAW. Jadi tentunya kita sangat senang, Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika membaca hadis ini. Satu contoh ya, begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, beliau mendoakan siapapun, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau seandainya seseorang tadi bangun dari tidurnya pada malam hari, kemudian sholat, kemudian dia bangunkan keluarganya, baik istri ataupun suaminya, maka Allah akan berikan rahmat kepada orang tersebut. Kemudian dalam hadis ini beliau juga menyebutkan bahwasanya adanya perintah atau adanya syariat untuk saling mendoakan sama kaum muslimin. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi tadi, bahwasanya Nabi mendoakan rahmat. Nabi mendoakan agar seseorang tadi mendapatkan rahmat. Juga ini menunjukkan Nabi mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita, ketika kita menyebutkan orang lain, hendaklah kita membiasakan doa kepada mereka. Misalkan ketika kita bertemu dengan seseorang, kita bacakan barakallahu fiik. Ketika kita ingin berpisah dengan seseorang, kita bacakan hayakallah, dan lain sebagainya. Artinya di dalam hadis ini beliau menyebutkan bahwasanya adanya syariat saling mendoakan sama kaum muslimin, atau membiasakan untuk mendoakan kaum muslimin dengan doa-doa yang baik. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim hanya sekedar cukup obrolan tentang duniawi saja. Namun coba kita sisipkan dengan mendoakan saudara kita tadi. Jangan lupa mendoakan saudara kita ketika kita bertemu dengan mereka. Apapun doanya dalam rangka kebaikan itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau penulis di sini juga menyebutkan dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan fadilah atau keutamaan salat malam. Karena konteks hadisnya disebutkan oleh Nabi bahwasanya apabila seseorang bangun pada malam hari kemudian dia sholat,
Ya, jadi kalau ada bapak-bapak kemudian bangun, kemudian dia sholat. Setelah sholat dibangunkan istrinya. Bisa jadi nanti untuk melanjutkan sholat qiyamul lailnya atau sholat witirnya gitu. Jadi di sini penulis beliau menyebutkan bahwasanya dari hadis ini menunjukkan fadilah atau keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang mendirikan salat malam. Tentu pembahasan salat malam nanti akan ada pembahasannya sendiri, atau di dalam kitab-kitab atau pelajaran fikih juga ada tentang pembahasan tersebut. Kemudian dari hadis ini juga beliau menyebutkan adanya keutamaan saling kerjasama antara suami istri dengan baik di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat beliau agar adanya kerjasama yang baik antara suami dan istri di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang suami bangun di malam hari, dia menginginkan untuk mendapatkan kebaikan, dia ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dia juga mengajak istrinya untuk mendapatkan kebaikan, juga untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perintah ini juga berlaku kepada kaum ibu-ibu. Ketika ibu-ibu bangun di malam hari ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ganjaran yang besar dari salat tahajud ataupun qiyamul lail yang dilakukan, jangan lupa untuk membangunkan suaminya agar kebaikan tersebut menyeluruh terdapat di dalam keluarga tersebut. Jadi penulis di sini membawakan faedah yang selanjutnya adalah tentang adanya perintah agar bekerja sama antara suami dan istri di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau di dalam pembahasan ini menunjuk atau memberikan faedah yang selanjutnya adalah di dalam hadis ini adanya isyarat ya Pak ya, udah bahasa Indonesia Pak, isyarat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang laki-laki itu lebih berhak untuk atau lebih utama bangun lebih dahulu, atau seorang laki-laki lah yang lebih dahulu untuk mengajak keluarganya kepada kebaikan. Jadi dari hadis ini, karena tadi konteks hadisnya atau teks hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan rahimahullahu rajulan di awalnya, kemudian sampai selesai barulah Rasulullah SAW menyebutkan rahimallahu imra'atan. Di sini ada isyarat bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan atau sepantasnya lah seorang suami yang lebih terdepan dalam menegakkan kebaikan di dalam keluarganya. Atau di sini beliau menyebutkan anna rajula ahaqqa bi an yakuna musabaqan bil qiyami wa iqadha imra'atahu, yaitu seorang laki-laki itu lebih utama, lebih terdepan untuk bangun pada malam hari dan membangunkan istrinya. Jadi jangan sampai ibu-ibu lebih duluan bangunnya Pak daripada bapak-bapak gitu. Di sini isyarat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini beliau juga membawakan faedah yang berikutnya, yaitu tadi tentang adanya semangat atau Rasulullah SAW memberikan isyarah
berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut tidak hanya dianjurkan atau diberikan anjuran tersebut kepada seorang laki-laki, juga berlaku kepada seorang perempuan. Artinya dari hadis ini, kalau seandainya memang ibu-ibu yang lebih dahulu bangun, artinya beliaulah atau ibu-ibu tersebutlah yang akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibanding bapak-bapaknya gitu. Artinya tidak tertutup kemungkinan bahwasanya kebaikan itu lebih didapat oleh kaum muslimah. Bukan hanya keutamaan tersebut berada di tangan laki-laki saja, namun juga bisa didapatkan oleh kaum muslimah. Jadi jangan sampai ketika suaminya malas bangun, kemudian ibunya juga malas gitu, bapak aja malas bangun gitu. Jadi jangan ada pikiran di dalam benak ibu-ibu seperti itu, kalau bapak-bapak aja malas gitu, udah saya malas juga gitu. Jangan ada pikiran seperti itu. Artinya Nabi SAW berikan isyarat keutamaan dalam kebaikan itu bisa jadi berada di tangan kaum ibu. Ya, jadi itu ada 4 poin dari adab bangun tidur yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, yaitu dari pembahasan adab bangun tidur. Sebenarnya di dalam kitab ini dilanjutkan oleh beliau, yaitu setelah adab bangun tidur itu beliau membawakan adab qadail hajah. Namun karena keterbatasan waktu kita hanya mencukupkan untuk membahas tentang atau menyampaikan 4 dari adab bangun tidur yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini memberikan faedah yang besar, terutama bagi kami yang menyampaikan. Dan di sini beliau menyebutkan di dalam adab-adab Islami itu ada perkara tersebut perkara yang wajib. Jadi ketika kita membahas adab itu, ada perkara adab Islami itu yang perkara wajib, ada yang perkara mustahab, ada perkara yang hukumnya mubah, bahkan ada pembahasan adab tersebut yang hukumnya juga haram. Jadi jangan sampai kita ketika mendengar kalimat adab Islami itu hanya sesuatu yang dianjurkan saja. Namun ketika kita membahas atau mendengar kalimat adab-adab dalam agama kita, itu juga termasuk perkara-perkara yang wajib, termasuk perkara-perkara yang sunnah, dan juga termasuk kepada perkara-perkara yang mubah. Bahkan di pembahasan adab Islami itu ada perkara-perkara haram yang harus dihindari oleh seseorang. Demikian yang mungkin yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.